Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali ya. Di sini nanti di video ini khusus nanti saya akan menjawab mengenai apa itu kodam, terus mengapa kodam mau membantu manusia, serta urusan apa saja yang sekiranya bisa dibantu oleh kodam. Dan langsung pada poin pertama ya, apa itu kodam. Kalau dari sudut pandang saya ya, saya menjelaskan bahwa kodam itu adalah sosok makhluk non manusia ya, dan makhluk ini memang suka mengabdi ya, memang ada semacam istilahnya mungkin sudah dinas oleh Gusti Allah bahwa dia itu memang dengan senang hati mengabdi dan membantu manusia atas dasar kecocokan atau atas dasar bantuan spiritual ya, sehingga bisa disandingkan ya dengan panjenengan. Tapi kodam itu ya di Indonesia ini masih banyak yang beranggapan bahwa kodam itu adalah jin. Tapi ya dari sudut pandang saya sendiri ya, sesungguhnya jin itu bukanlah kodam ya, tidak sama dengan kodam. Apalagi kodam-kodam yang saya hadirkan di Putra Langit Spirit Kingdom ya, atau anggap saja kerajaan kodam Putra Langit ini memiliki kodam yang benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda dengan jin atau kodam jin ya. Kodam jin itu jin yang nyamar jadi kodam ya. Dan yang jelas kodam-kodam yang saya hadirkan itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan jin yang dikenal atau yang diketahui oleh masyarakat secara awam. Dan banyak yang membenarkan atau mempercayai bahwa jin itu adalah sebuah kepercayaan dari Arab dan dihadirkan atau bisa kita manfaatkan dengan cara melakukan laku ritual atau laku mistik tertentu dari bangsa Arab. Dan yang jelas saya tekankan bahwa kodam saya ini yang saya kumpulkan di Putra Langit Spirit Kingdom itu merupakan kodam-kodam murni, kodam yang berasal dari spesies atau terah-terah yang unik ya, yang mana kodam ini bisa Anda dapatkan atau saya bantu pasangkan dengan Anda tanpa panjenengan harus belajar dulu ilmu mistik atau belajar ilmu spiritual apapun untuk bisa merasakan manfaat dari kodam ini. Dan yang jelas cara perawatan kodam pun yang saya hadirkan, yang saya pasangkan dengan Anda ini pun juga memiliki perawatan yang mudah. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua ini. Kang Eko, mengapa kodam mau membantu manusia, Kang? Nah, kalau dari anggapan saya ya, ini mungkin saya dasarkan secara memaksakan atau memang ini sesuai dengan pengalaman saya ya, memang dari sifat-sifatnya ya, kita ini sebagai manusia ya, ini memang sudah ditakdirkan sebagai khalifah, istilahnya seperti itu ya, wakil Tuhan di dunia. Jadi sudah sepantasnya kalau kodam itu mau membantu manusia ya. Dan mengapa kodam ini mau ya atau siap membantu manusia, memang mungkin sudah ditakdirkan ya untuk membantu manusia sebagai khalifah di dunia ini. Terus yang ketiga ya, ini memang saya melihat itu kodam itu memang sudah diciptakan untuk patuh dan mau untuk membantu manusia. Karena diibaratkan ya, atau tidak perlu diibaratkan, memang sudah wataknya seperti itu ya. Kodam itu memang patuh pada manusia, sama halnya dengan kepatuhan binatang peliharaan panjenengan. Misalnya jenengan melihara anjing, kucing ya, terus burung ataupun peliharaan jenis lainnya ya. Jadi saya rasa itu memang tidak ada yang aneh ya kalau kodam ini sudah sepatutnya patuh kepada manusia. Dan ini menurut saya sangatlah
wajar. Dan pertanyaan yang terakhir ini ya, Kang Eko, urusan apa saja yang bisa dibantu oleh kodam? Nah, kodam itu ya jenisnya kan bermacam-macam, baik dari terahnya pun juga berbeda-beda, dan satu kodam dengan yang lainnya itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Misalnya ada kodam macan ya, sama-sama memiliki kodam macan putih ya. Ada orang yang memiliki kodam macan putih untuk pengasihan, ada orang yang memiliki kodam macan putih untuk pelarisan. Jadi meskipun wujudnya sama, terkadang mereka memiliki spesialisasi atau kemampuan yang berbeda. Nah, bentuk bantuan seperti apa yang sekiranya bisa dibantu kodam? Nah, di sini saya sebutkan sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang pada intinya ini yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan ada sekitar 12 poin, dan sisanya belum bisa saya sampaikan. Tapi kalau jenengan ingin saya pasangkan dengan kodam yang memiliki kemampuan tertentu ya, jenengan bisa konsultasikan dengan saya, sehingga Anda memiliki, siapa tahu ya, dari poin-poin ini belum ada yang bisa saya sampaikan, tapi jenengan memiliki kebutuhan dari poin yang belum saya sebutkan di sini ya. Jadi sehingga jenengan butuh konsultasi, sehingga saya bisa bantu untuk menemukan kodam yang sekiranya cocok dengan hajat panjenengan. Nah, di sini saya tuliskan bahwa kodam itu ya bisa membantu seperti menjadi teman pribadi panjenengan ya, atau lebih tepatnya peliharaan panjenengan, dan dia ini ya melakukan hal-hal pribadi yang hanya Anda dan kodam yang tahu ya. Ini secara hubungan panjenengan dengan kodam. Kalau Gusti Allah ya pastinya sudah tahu ya. Jadi ini secara real di kehidupan kita ya. Dan kodam itu juga ada yang membantu untuk meningkatkan gelora cinta dan gairah seksual. Ini mungkin buat panjenengan yang punya masalah di usia 30 ke atas ya, atau malahan di 25 tahun, itu biasanya ada yang memiliki masalah ejakulasi dini atau susah tegang seperti itu ya. Itu bisa saja karena ada masalah gangguan pada cakra dasar atau cakra seksual. Jadi membutuhkan semacam booster energi ya, yang membantu untuk memperbaiki cakra dasar dan cakra seksual, sehingga bisa mengembalikan masalah atau bisa membantu menjadi solusi untuk bagi pria yang susah tegang, impotensi, atau cerot lebih dini ya lah, apa toh Kang. Oke ya, dan masih banyak urusan lainnya ya, seperti memperbaiki hubungan yang retak dalam pernikahan, pacaran atau pertemanan. Ini lebih pada ke pengasihan, dan secara pribadi ini juga untuk membantu ya menghilangkan kebiasaan buruk panjenengan ya, untuk memperbaiki diri kita ya secara lahir batin, agar kita ini kedepannya menjadi manusia yang sekiranya lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan di poin-poin selanjutnya ya ada untuk kesehatan, daya tarik, dan bisa jenengan baca di sini sendiri bahwa urusan kodam itu ya banyak sekali yang bisa mereka bantu terhadap kebutuhan kita. Jadi pada dasarnya kodam ini sebagai pelengkap ikhtiar lahir kita ya. Kita sudah secara fisik kemeringet, berdarah-darah untuk mencapai tujuan kita, dan ya kita maksimalkan ya, selain berdoa, wirid, dzikir, memohon kepada Tuhan seperti itu, kita lengkapi dengan ikhtiar-ikhtiar batiniah lainnya ya, salah satunya dengan menggunakan kodam ini. Nah, itulah ya jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh bolo kodam semuanya ya. Jadi semoga jawaban saya ini bisa memberikan gambaran berkaitan dengan kodam-kodam yang saya kumpulkan di Putra Langit Spirit Kingdom. Dan jika ada pertanyaan lainnya silahkan ditulis di kolom komentar, dan akan saya jawab insya Allah dengan model jawaban membuat video seperti ini.
Demikian, terima kasih. Semoga tahun ini menjadi tahun yang rezeki buat kita semua dan kita menjadi pribadi yang berkelimpahan, berkecukupan, sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu pula dikumpulkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, orang-orang yang selalu menghormati kita dan selalu menyayangi kita. Salam Rahayu dan sampai ketemu di video saya berikutnya.